Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Jadi hidup dan kehidupan ini hamung dafa ya, aluas mata gitu loh. Jadi jangan kita tuh rewel sebagai orang itu yang sering menyakiti diri kita sendiri ya, yang rugi kita sendiri. Makanya jangan sampai kita mendustakan ya, jangan sampai kita itu ragu-ragu hidup itu sudah pasti gitu ya. Jika kita mendustakan hidup dan kehidupan ini ya, kita tuh binasa untuk selama-lamanya kan, menolak kenyataan kita sendiri. Jadi hidup dan kehidupan ini ya hamung luas saja, yaitu titik nukut gaib ini sudah harga mati, tak ada apapun kecuali dafa hamung alhua ya, yaitu bertemunya tatmu awanah, bersanding dengan wujud Yahuwa yaman lahuwa ilahuwa. Jadi tatmu awana itu yang sudah disepakati, seperti aku, engkau, kita, mereka, dan seterusnya ya. Tidak kenal apa, siapa, dan kenapa, dan bagaimana. Tapi tatmu awana ini ya sudah hidup ini sendiri dan kehidupan ini ya, bertemunya hidup dan maut itu satu gitu loh. Jadi ya mengejawantah jadi kehidupan ini ya, jangan diukur kayak pikirannya orang ini ya, atau pikiran apa konsep-konsep yang macam-macam itu loh ya, kita nanti akan sesat ya, bingung sendiri. Jadi tatmu awana ini kalau kita yang sudah kita ngertiin ya, itu salah satunya adalah sifat 20, yaitu sifat mustahil ya, dan juga sifat-sifat wajib, yang mubah, yang jais, nanti itu terangkan sendiri gitu ya. Terus yaitu sifat salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah dan seterusnya. Itu hidup sendiri gitu loh. Makanya hidup itu ya wujud, bisa bertemu dengan ngadam. Ya hidup itu tidak ada apa-apa, udah bahagia-bahagia saja. Jadi sudah bolong gitu loh. Wujud itu yang ngadam ya, ya. Jadi ya sunyaning, sunyata gitu loh. Ya bertemu dahsyatnya ya. Jadi ya pada dasarnya kelahiran ini ya, kematian ini, Anda tidur, Anda bangun, itu ya hidup dan kehidupan ini sendiri. Jadi jangan dibatasi dengan lahir dan mati ya, itu hanya sebagai contoh ya, karena sudah sudah gedong yang samar ini, yaitu titik nukut gaib ini ya, hidup dan kehidupan ini sudah harga mati, sudah tidak ada perjalanan lagi gitu loh. Jadi sudah berhenti, tapi berhenti dalam kekadiman yang abadi, terus gak ada habis-habisnya, begitu membahagiakan. Jadi hidup dan maut ini ya hamung untuk titik ini nukut gaib yang kadem ini gitu loh ya. Hidup ini ya sudah bahagia selama tidak terjadi apa-apa, bahagia untuk selamanya. Jadi dafa hamung titik nukut gaib ini ya, ini ya begitu bahagia ya, begitu sangat-sangat luhur ya, yang ini apa ya, menjawab semuanya bahwa hidup itu surga terus, hari raya terus gitu loh. Tidak ada hari esok, tadi esok, kemarin, hari ini, atau nanti. Itu kerja pikiran. Nah pikiran itu sudah titik nukut ini sendiri gitu loh, emosi ini dan seterusnya ya, bahwa sesungguhnya segala-galanya ini sudah final, sudah tamat ya, sudah khatam, sudah tutup. Jadi layar film hidup dan maut ya, kehidupan ini yang maha kekal abadi ini sudah penuh dengan kebahagiaan syahdu banget gitu ya, penuh dengan kesadaran ya,
gitu ya, penuh dengan pengetahuan, kebahagiaan selama-lamanya. Sudah terjawab semuanya, sudah selesai, sudah paripurna. Hidup dan kehidupan sudah titik ya. Jadi para wali-wali Allah itu sudah memberikan satu isyarat, yaitu hidup itu sudah titik nukut gaib. Artinya apa? Sudah harga mati. Kun katoke, sudah ditokbuk gitu loh ya. Fa yakun toke, tadi ya sudah selesai, sudah tidak ada yang harus diresahkan, dimasalahkan lagi, yaitu karena bisikan-bisikan kalian sendiri yang belum sadar, masih ada jarak, masih ada hijab ya. Jadi hidup ini sudah sangat paripurna, sebab sudah harga mati, sudah sampai pada tujuan, sudah hari-hari Allah yang maha luhur ya, hari-hari Muhammadnya. Jadi kita ini semua sudah menjadi keluarga Allah, keluarga Muhammadnya, keluarga ahli baitnya, sudah hari-hari Krishna selamanya. Bebas merdeka, leluasa, lapang, penuh dengan nikmat abadi selamanya. Jadi hidup ini sudah berhenti, artinya berhenti kan sudah diem ya, berhenti total, tapi sudah masuk dalam wujud Itofi itu bertemunya Muno kelawan meneng gitu loh ya. Jadi hidup seluanya itu bergerak terus, masih terus, nggak ada berhentinya gitu loh. Itu ajaibnya itu ya. Tapi dalam diam yang abadi, dalam titik nukot yang abadi, karena sudah titik nukot itu sudah berhenti, sudah final ya, sudah tidak ada perjalanan lagi gitu loh. Sudah kembali kepada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini hakikat daripada titik kadim, titik nukot gaib ini. Jadi rumah abadi kita sudah berhenti total, tapi sekaligus bergerak terus ya, berjualan terus, nggak ada habis-habisnya. Kalau kita lihat ini loh, mulai dari bumi ya, kita bergerak lagi yang lebih besar, Jupiter, akhirnya lebih besar lagi. Ini bintang matahari lebih besar lagi, satu bintang Canis Majoris ya, 8,6 tahun cahaya, yang dimana satu tahun cahayanya itu kan 10.000 triliun kilometer. Jadi kalau 8,6 itu ya 80.000 triliun ya, 6 miliar kilometer ya. Gimana, nggak mungkin dong, itu yang dekat, belum lagi galaksi Bima Sakti ini ya kan. Belum, di dalam galaksi Bima Sakti ini ada 200 miliar bintang sampai 400 miliar bintang, dimana dalam satu bintangnya pasti punya tata surya kayak bumi kita ini gitu loh ya. Jadi ya harus bergerak terus, gak ada terminalnya hidup itu. Cuma kalian nggak pernah belajar astronomi, fisika ya, kosmologi, mereka ngerti ya. Jadi titik nukot gaib ini adalah koordinat dari suatu dakwah, itu prinsip fundamental ya, udah basis roda mahukum, itu titik semesta abadi, titik pusat segalanya ya. Disebut gedong kang samar, dimana gedong kang samar ini titik yang benar-benar khazan muhwiyan ya, perbendaraan khazanah rahasia kemahaperkasaan ya, kemahamujizatan hidup untuk selamanya penuh dengan kebahagiaan abadi. Jadi surga sudah terjadi di sini itu ya. Makanya nanti di nukot gaib inilah yang lazim disebut sebagai dat 20 sama wujud 20, terus sifat 20 sama ini apa namanya, wujud 20 ya. Jadi sifat-sifat 20 itu loh nanti suatu ketika kita paparkan. Jadi ini cuma sekarang titik nukot gaib ini dulu ya. Titik itu ya kita ini, namanya aku, ini sudah harga mati aku ini gitu loh ya. Jadi kalau standarisasinya orang kayak kita ini, wah ya
Ini hanya sebagai contoh saja gitu, kalau namanya identifikasi itu, identitas itu gitu ya. Jadi cuma hanya sebagai wujud misal. Jadi kita berhentilah ya, diamlah selamanya. Terus jagalah rapat-rapat titik tujuan abadi kita sendiri ini. Jadi tutuplah rahasia yang maha keramat, yang magis ini, gaib ini. Masukilah kerajaan Allah yang maha kodim saat ini juga, karena sudah harga mati, tidak ada perjalanan gitu ya. Kenalilah kerajaan Allah, itu bait Allahmu kita sendiri ini, maka segalanya akan dilimpahkan kepadamu. Masukilah kerajaan ahadiyah uluhiyahnya, yaitu ahadiyah uluhiyahnya itu kan maksudnya ruhullah kalamullah sirullah nurullah. Jadi hidup itu ya sudah ahadiyah uluhiyah ya, jadi berdiam, berhenti, masuk, bersemayam pada ismu al-azam. Nah, titik nukot gaib ini ya setara dengan lam alif. Makanya lam alif itu maknanya tiada apapun, tidak apapun, bukan apapun. Terus janganlah ya, janganlah kita repot-repot lagi, jangan ribet-ribet lagi, jangan jahat-jahat lagi ya, jangan kuper-kuper lagi ya. Udah kayak sekarang sehebat apapun kita itu, ingin apapun, jadi pejabat ya, konglomerat, atau jadi maling, atau jadi orang yang suci, atau agama apapun, atau ini atau itu, konsep ini itu kan gak ngerti hidup yang hakiki, yang kekal saat ini juga sebagai nukot gaib itu ya, kedongeng samar. Sudah harga mati, sudah tidak ada perjalanan lagi ya, Anda pasti akan binasa sehebat apapun, sia-sia saja gitu loh ya. Jadi bersemayamlah dalam samudera lam alifnya yang maha keramat ini. Jadi sudah bersemayam dalam huruf ba ya, titik di ba itu loh maksudnya. Hanya titik ba itu kan ya, kalau Al-Fatihah diringkas kan titik ba itu maksudnya ya hidup itu sudah berhenti, sudah diam, artinya eneng, ening, awas, iling. Itu makom daripada ahadiyah uluhiyah. Jadi jejer, jumeneng, lunggu, bertakhta dalam dafa mung alhuanya saja yang kadim ini gitu loh. Diam dan berhentilah, sudah tidak ada perjalanan lagi, muter-muter lagi dalam kekekalan yang abadi, yaitu al-yaum itu sudah harga mati ya. Jadi al-yaum berarti udah asa'ah, pasti sudah akal waktu ya. Makanya di sini juga sebagai jarum, jaroma itu ya. Makanya kan di sini makanya cuma perahu ya, perahu keabadian. Makanya disebut titik langkah-langkah itu, jaroma itu perahu sampan yang melingkari samudera waktu. Ya waktu itu ya maknanya ini, jadi tok 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 di tok gitu loh, langkah-langkah yang berjalan abadi dalam samudera abadi namanya asa'ah. Makanya totalitas itu namanya al-yaum, itu sebuah prinsip daripada titik nukot gaib ini gitu ya. Hidup dan kehidupan sudah kekal selama-lamanya, nggak ada yang bisa menyamainya, tidak ada sekutu baginya. Makanya Anda jangan bodoh-bodoh lagi dan ribet lagi, berbahagialah gitu loh. Anda sudah masuk dan bersemayam dalam titik puncak kehidupan dan hidup ini ya, sangat membahagiakan. Anda sudah bebas dari semua belenggu ya, benar-benar sudah bukan jadi tawanan lagi. Anda sudah bukan budak-budak lagi yang selama ini ya dijerat, diikat, dipenjara oleh pikiran-pikiran dan emosi Anda sendiri ya. Anda benar-benar sudah merdeka selama-lamanya.
sudah hamung salam sahdu untuk selamanya, hamung salam berbahagia untuk selamanya. Kan berhenti itu kan setara ya dengan diam ya sama, setara dengan keheningan ya, setara dengan waktu as-sa'ah al-yaum. Jadi sudah hidup ini wadzakirum bi ayyamillah. Artinya sudah hari-hari Allah gitu ya. Kenyataan yang kekal abadi. Jadi hidup ini ya setara dengan roh, kolam, akal, nur kan gitu ya. Yaitu titik nukotnya hidup itu maksudnya nukot gaibnya itu ya roh, kelam, akal, nur ini. Maka disebut satu prinsip nukot gaib disebut Adam Sarfin gitu ya. Jadi karena hidup itu adalah waktu yang kekal, maka memiliki masa dan gaya, maka ada medan ya, elektromagnetis ya setara aja gitu ya dengan hidup gitu ya, disebut ruh idofi. Jadi nggak bisa diukur-ukur kalau masih dalam batasan seperti yang umum dengan sains itu kerjaan akal saja gitu loh. Kerjaannya itu seperti itu ya. Akal kan mengetahui segala sesuatu. Nah, karena kita masih dalam cangkang orang ini ya, ini misterinya bahwa benar-benar sangat legend luar biasa ya gitu loh. Kalau tapi kita sudah ngerti bahwa hidup ini sudah harga mati, tidak ada perjalanan lagi, bahwa itu dahsyat ya, cuma yang ada ketakjuban abadi gitu loh. Jadi yang disebut nukot gaib ini ya lahir, tua, sakit, mati. Sudah benar-benar hidup itu sendiri ya sebagai harga mati. Jangan waduh aku nanti tua, aku sakit, aku mati. Pikiran manusia itu. Coba Anda tembus terus kan ini ya transformasi ya. Transformasi medan atau energi itu. Makanya yang disebut resonansi gelombang kan gitu ya. Ada vibrasi, ada radiasi lah, itu maknanya ya as-sa'ah atau al-yaum tadi itu. Makanya yang disebut saat ini itu ya sekarang, kemarin, akan datang, itu saat ini. Jadi bukan ada masa lalu, sekarang akan datang. Itu hakikatnya waktu ini ya cuma akal pikir aja gitu ya. Makanya di sini tingkatan akal itu milik 7, yaitu ya akal hayuli. Akal hayuli itu ya ini sudah yang buntu atau nutup semuanya, manifestasinya ya dark matter itu loh. Jadi satu tabir atau hijab yang gelap gulita di seluruh alam ini ya. Di dalamnya kan ada galaksi-galaksi yang tidak terhingga triliunan entah kuadrat berapa itu ya. Nah, itu masih lebih besar hidup gitu loh. Karena hidup ini udah bener-bener mau Anda kumpulin berapapun harta Anda, ilmu Anda ya tetap gak memadai gitu ya. Hidup itu adalah ruh idofi itu sendiri, standar kelakannya. Apa kalau idofi itu ya di sini cipto, ripto, reko, doyo, budi, roso, pangroso, rohso. Jadi kan asmoro. Tadi hubungannya dengan 7 latih fasir ya, getaran-getaran daripada ini, getaran-getaran hidup gitu loh, kan roh sejati. Karena udah ada samudra wajah roh siro sejati yang disebut Tritunggal. Jati itu adalah wajah Allah, wajah Muhammad, wajah Adam, sudah dalam titik nukot gaib, sudah harga mati. Jadi betapa membahagiakan ya hidup ini ya gitu loh. Jadi yang maksudnya kayak tadi kan paruh idofi tadi itu salah satunya. Jadi hidup itu adalah kekuatan yang luar biasa ya. Ini sudah diwengku ya, udah diterima, udah dipasrahkan kepada ruh idofi ya. Seperti cipta tadi itu ya, satu kekuatan kreativitas agung yang menciptakan segala-galanya ini. Karena ruh idofi ini tadi diseroti dengan ini Adam Sarfin, yaitu roh, kalam, akal, nur ya. Maka ini
Ruh idofi tadi itu memiliki kekuatan cipta ya gitu ya. Jadi al-qalam tadi itu ya, kekuatan imajiner yang tiada tara itu ya, yang menciptakan segala-galanya ini gitu ya. Terus kalau Ripta itu lintasan-lintasan yang sekilas itu, inspirasi-inspirasi dan gagasan-gagasan ya. Kalau Reko itu ya maksudnya ini apa namanya, apa ya, cuma kita supaya kan mereka itu kan pertimbangan itu ya, supaya kita benar-benar di dalam kehati-hatian terus gitu loh, maksudnya itu supaya gimana bisa selaras ya. Makanya kalau cipta Ripta Reko itu nggak ada doyo kekuatan yang maha agung azizul hakim itu ya nggak jalan gitu ya. Dan sudah di dalam apa hidup ini ya, diri kita ini ya sudah disempurnakan dengan daya ini, kekuatan ini ya. Makanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sudah harga mati, ingat itu ya, karena sudah nokat gaib. Jadi cipta Ripta Reko Doyo terus budi ya, ini keseimbangan, keselarasan terus. Kalau nggak ada keselarasan ya kita hidup ini malah kuper kayak orang itu loh, sekarangnya gerusa-gerusu, terus hidup ini standarisasi orang ya. Nanti hidup itu nggak ada kegagalan ya, sukses terus. Terus akhirnya cipta Ripta Reko Doyo budi rasa. Terus rasa di sini ya indria-indria itu loh ya, yang 7 indria dalam badan fisik kita, 7 sensasi kan saya tahu penglihatan, pendengaran, perabaan, sentuhan ini, terus perasaan itu dan seterusnya kan ngerti ya kalau 7 sensasi itu ya. Ini jadi kalau pangroso itu ya kepekaan, namanya resonansi atau vibrasi, kepekaan empati pada sesuatu ya. Terus rohso ya, ini ya rohso sir itu ya, getaran-getaran kan pasti keroso itu ya. Makanya di sini nanti ada latifah sir tadi itu. Makanya di sini kan macam-macam ya, nanti kita paparkan tentang latifah atau sirullah ini. Di sini ada disebut macam-macam gitu ya nanti ya. Terus akhirnya karena kita sudah menyadari bahwa hidup ini sudah dipasrahin nukot gaibnya, di mana nukot gaibnya itu ini sudah mengemban nanti wujud idofinya sejati. Jadi bertemunya Muno kelawan menang gitu loh. Jadi hidup ini ada seketika spontan, sudah langsung maha kuantum, apapun itu kun fayakun ya, disebut kun katoge fayakun toge itu maksudnya ya harga mati sudah gitu. Berhentilah artinya sudah diam dengan tentram dan damai untuk selama-lamanya dalam kebahagiaan kekal gitu loh maksudnya ya. Terus kita lanjutkan lagi ya, ini tak ulang-ulang terus supaya panjenengan ini gamblang gitu loh maksudnya itu ya. Jadi enggak apa namanya, enggak ragu-ragu lagi ya kalau pemegang dafahamung alhuanya gitu loh, maksudnya begitu ya. Jadi hidup ini ya sudah diam ya, enggak perlu kita ini pakai alasan ini, pakai alasan itu kerjaannya akal aja, kerjaannya akal pikir ya. Terus akal khatir, kan akal budi, akal hayuli, akal firok, akal fardi dan seterusnya ya. Suatu ketika itu terangkan ya. Jadi hidup ini ya sudah apa namanya paripurna ya. Jadi apa ya, hidup ini diam ya, tapi tan segalanya ya, melihat dan maksud apa ya, kenapa kok tan segala-galanya ini ya, udah tidak ada jarak karena nggak ada hijab dengan segala sesuatu. Jadi
Hidup itu menghijabi dirinya sendiri dengan wujud misalnya ya orang ini ya alam semesta ini dan macam-macam setan demit dan tuyul ya. Makanya hidup itu segala-galanya, dia melihat dan menyaksikan semuanya. Hidup ini saksi yang paling jujur ya, saksi yang paling sakti banget. Hidup itu tak pernah tidur ya, maha terjaga terus. Dia maha perkasa tanpa tanding. Dia tak butuh sekutu dan pembela dan kolega seperti pikiran manusia itu loh. Dia juga sekaligus hakim yang sangat adil. Hidup juga maha guru yang paling cerdas ya. Mampu segala-galanya tahu gitu loh. Hidup gak perlu ngomong dan berkoar-koar kayak manusia ini ya, semuanya pasti akan hancur sendiri gitu loh. Makanya cukup diam aja, berhentilah, hentikanlah gagasan yang kamu ketahui, hentikanlah terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini dan itu, jadi ini jadi presiden, jadi ini jadi itu. Waduh tuas, nanti Anda rugi saja gitu loh ya. Terus hidup adalah sandaran bagi segalanya. Hidup ini benar-benar dia ibu yang maha sabar sejati ya. Hidup juga ayah yang maha bertanggung jawab ya. Dia juga sahabat ya, teman, kekasih dan saudara. Juga hidup ini ada keluarga kita yang asli ya, yang maha makmur, maha damai ya, memiliki segala-galanya, maha sejahtera dan maha kaya raya. Hidup juga sesembahan yang maha mulia. Hidup tiada pernah berbohong, pelin-pelan kayak manusia ini ya, apalagi mengaku-ngaku ya. Hidup tak pernah membela diri, sebab hidup itu maha segala-galanya. Hidup tak pernah punya musuh dan masalah, dia tak punya lawannya gitu ya. Hidup ini sudah harga mati ya, sudah nukat gaib ya. Kalau Anda sudah nukat gaib itu ya artinya apa ya, semua makhluk ini nukat gaib ya. Jasad Anda, emosi Anda, pikiran kita ya, jiwa, spirit, hati dan segala-galanya ini ya disebut titik nukot gaib ya. Jadi jangan punya pikiran kayak orang ini dan itu, nanti kita akan sesat lagi, terbagi lagi. Jadi jangan sampai ada jarak, nanti akan menghijabi Anda sendiri ya. Jadi huruf ini juga huruf, jadi ya huruf itu benar maharaja di raja yang berdaulat selama-lamanya gitu loh ya. Jadi hidup ini ya karena sudah kita mengerti ya, sudah tidak ada perjalanan lagi, sudah gedung kang samar, sudah diam, kodim, berhenti totalitas selamanya ya. Maknanya sudah jumeneng bertakhta gitu loh, berdaulat abadi, sudah tidak ada perjalanan lagi, sudah final, sudah tamat, sudah khatam. Makanya ada hidup itu memiliki makom datmu tamatul hatimah, bersanding dengan wujud anaki ya, yang selalu rindu aku iki engkau dan segala-galanya ini ya. Anaki, azaki, ataki, al-jawad itu ya, itu sudah nukot gaib, sudah harga mati ya. Jadi hidup itu sudah jejer bertakhta dalam ini dat 20 sama wujud 20. Jadi kita ini sudah benar-benar pensiun ya, sudah menjadi raja di raja ya, untuk sudah berada dalam samudra wajah Johar Muhammad. Jadi hidup itu ya samudra wajah Johar Muhammad sendiri ya. Jadi kita semua ini sudah jadi penikmat abadi ya, dalam samudra
wujud 20 dan juga ini dat 20-nya. Ya bener-bener mah itu kan sering mengatakan hamung salam sahdu untuk selamanya, hamung berbahagialah, damailah untuk selama-lamanya. Itu makna daripada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sama. Jadi gak membuat mengada-ada gitu tuh ya. Salamun kalam birrohim. Kalau sudah mengerti ini kan malah enak kita ya. Setiap hari hamung, hari-hari wajah Allah semata, hari-hari Sri Krishna dan Srimati Radharani semata, kan bahagia itu ya. Ya wujud hidup itu ya asmanya ya Sri Krishna sama Srimati Radharani itu. Jadi hidup ini ya sudah terputus dari segala-galanya kita ya. Semuanya telah pergi ya, kebodohan itu, kebingungan itu. Segala sudah berhenti total ya. Segalanya telah bubar. Jadi wakul ja'al haqqu wa zaqal batilu inal batila karena zahuko, kan gitu ya. Sudah, jangan pakai pikiran kayak konsep seperti agnostis lah, ateis lah, ini itu. Waduh, pikiran manusia itu enggak karu-karuan ya. Bahkan sangat berani menjahili hidup. Ya hidup ini loh sudah harga mati sebagai patokan, ya itu ya pasti rasul, ya pasti nabi, ya pasti malaikat, ya pasti kumbing. Itu ya cuma wujud-wujud misal aja gitu loh. Jadi hidup nggak pernah ada sesuatu di sisinya, nggak ada sekutu gitu loh ya. Jadi kita jangan bersekutu ya, hidup itu ya kita sendiri ini ya. Ya aku kita ini yang maha kekal abadi, aku kita yang kodim ini gitu loh. Jadi ya sudah, jangan membagi lagi. Jadi orang ini aja hidup itu sendiri gitu. Maksudnya al ilmu kullu maujud, hidup yang maujud yang menampak menjadi makhluk ini. Tapi ya ini hanya sebagai identifikasi aja, cuma KTP, tapi teruskan pada sumbernya yaitu hidup yang abdi yang kadim ini ya. Kita delok-delokan itu loh, makanya saling rindu-merindu, lihat-melihat, saling sayang menyayangi. Itu namanya kita ini memiliki kepribadian disebut dat muktamatul khatimah. Artinya udah tamat ya, udah khatam, tidak ada perjalanan lagi, tinggal menikmati selama-lamanya loh. Apakah kita nggak berbahagia? Jadi setiap saat, setiap detik adalah dalam kegirangan, dalam kesahduhan. Jadi hidup itu ya ru'idofi ya, yang tak ceritain tadi ya, buwan cipta ripta reka daya budi rasa pangrasa terus asmoro ya, birahi yang meledak-ledak ya, nggak perlu keburu-buru ya, nggak ada meledak nggak ada mereda ya. Artinya kalau kita sudah sadar, jadi meletupnya cinta kasih ya. Maknanya orang sebagai tetesan telah masuk ke dalam samudra abadi, roh sosirloh sejati ya. Tetesan telah lebur ya. Kita ini sudah moksa, sudah binasa karena masuk pada hidup yang maha nyata. Adalah ini wajah sang kekasih yang benar-benar tidak pernah berpisah sekejap manapun ya. Tetesan telah tunggal, tetesan ya kita orang ini ya, tinggal kenangan saja gitu loh. Sudah cuma ya mimpi-mimpi belaka kalau kita sadar ya. Jadi juga sebagai saksi gitu ya. Tetesan yaitu orang, kalau orang ya jangan kita saja, 9 miliar orang ini juga tadi langsung ya. Kita ukurannya gitu supaya nggak kuper. Tetesan-tetesan ini ya tinggal KTP aja ya. Sudah cuma mimpi dan bayang-bayang, udah terluap yang sudah nggak pernah ditemukan, sudah nggak pernah diketahui meski kita bersama gitu ya. Udah maha gaib, sudah nggak bisa disifati. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana bisa disifati ya gitu ya. Jadi para imam alaihissalam berkata itu
ibadah Rasulullah di langit dan di bumi ini disetarakan sama gitu loh ya. Begitu bagaimana disebut para imam itu benar-benar adalah wajah Allah sendiri, wajah hidup yang sudah nukot gaib ini ya, ada titik kedonggang samar kanjeng muhfian itu sendiri memang nggak bisa disifati ya, telah dibebaskan dari semua kekotoran kejahilan itu. Jadi ya artinya tetesan dapur atau orang entitas-entitas ini telah benar-benar kullu syai'in halikun ila wajahu gitu, telah binasa. Yang maha ada hanya dia. Jadi wajah Allah semata, segala satu binasa kecuali wajahnya ya. Jadi berbahagialah. Jadi Anda ya aku ini, aku orang, ada aku hidup, ada aku Allah, ada aku ada fahamung alhuwa. Ya udah tinggi ya sejati ya. Sebagai dafa kita yaitu hamung ismul al-atom tadi yaitu alhuwa. Jadi ya berbahagialah ya. Kita sudah sampai, sudah tidak ada perjalanan lagi, kitalah perjalanan abadi itu sendiri, ya hidup itu sendiri. Kita sudah tinggal kenangan-kenangan saja, karena tetesan telah masuk pada samudra hidup yang kekal abadi penuh kebahagiaan ya. Sudah masuk dalam pemberhentian total ya, sudah final ya, penghabisan. Artinya akhirat yang terakhir itu maksudnya ya titik nukot ini loh ya, kedonggang samar ini, cuma orang-orang nggak ngerti gitu ya. Jadi kalau kita sudah memahami hidup ini sudah harga mati, sudah nukat gaib ya, sudah ini kita telah berjumpa dengan Allah itu. Makanya nggak ada hijab, nggak ada jarak ya, tuar magis ya, maha takjub. Makanya hidup ini ya alam martabat 7 ya, al insanul kamil ya kita ini. Makanya kita berani mengatakan kita ini adalah wajah Allah yang kadim ya. Jadi yang laku 16 yang kadim itu ya bukan ada tiada datang pergi, itu namanya kesempurnaan. Itu datnya ya, sifatnya adalah bukan baik buruk, benar salah, bayi atau tua ya Bu. Itu karena disebut keindahan saja, dualitas itu gitu ya. Jadi Mahamara apakah Buddha, demit apa ruyul, apakah cantik atau LGBT itu hanyalah sebagai simbolik aja, wujud misal gitu ya. Terus asmanya yaitu pati urip ya Pak, artinya lahir mati bangun tidur ya, bukan ya lahir mati bangun tidur ya melampaui itu semua, karena hidup ini adalah asma Allah itu sendiri ya. Itu maknanya laku 16 itu udah kadim, sudah harga mati ya. Terus adanya afalnya ini ya udah maha kuantum seketika ya, sudah enggak dari satu kedipan mata ini ya sudah kadim ya, sudah nukat gaib, sudah harga mati, enggak bisa dihitung mau 1 miliar atau 13 triliun 8 miliar tahun cahaya pun ya enggak bisa, itulah kehebatannya ya. Karena kalau udah masuk pada sifat 20 ya kudro, irudah, ilmu, hayat kan tahu ya. Terus sama basor, kalam dan seterusnya. Udah hidup itu buat bermagis dan luar biasa. Makanya udah Anda putuskan aja selama ini yang pikiran-pikiran manusia ini ya sudah semuanya hentikan ya, telah berhenti. Sudah tidak ada perjalanan lagi, tidak menggenggam apapun, udah lepas semuanya. Semuanya sudah terlepas, semua telah terputus, semua telah benar-benar terbuka dengan sejelas-jelasnya, nggak ada bebas dari belenggu ya kita. Semua belenggu telah hancur musnah ya. Makanya kita harus berlepas diri dari segala sesuatu kecuali Allah. Maksudnya harga mati nukut gaibnya itu begitu gitu loh ya. Jadi berbahagialah untuk selamanya. Jadi hamung salam sahdu selama-lamanya ya.
Makanya hidup itu hanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jika panjang sudah sadar bahwa hidup itu kalimat-kalimat Allah yang hidup ya, disebut Al-Quran ya. Ya sudah, kita sangat-sangat berbahagia dan bisa menata hidup kita sendiri ini. Udah damailah, lahir nggak lahir, mati nggak mati, ya gimana kita sudah satu dengan Allah, satu dengan Sang Maha Hidup. Ya, Sang Maha Hidup namanya aku atau Hingsun ini loh, yang sekarang kita bersandar pada Hingsun yang kekal abadi ini ya. Gitu aja ya. Berbahagialah, dari dapur ini cuma sebagai saksi hidup ini sendiri. Jadi hidup menghijabi dirinya dengan dirinya, hidup juga yang membukanya. Jadi berbahagialah ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Sudah, jangan ragu-ragu lagi. Sudah tidak ada perjalanan lagi. Semua udah terputus. Jadi ya berbahagialah ya. Gitu aja wis. Jangan ribet-ribet lagi, stres-stres lagi kayak orang-orang ini ya, mimpi aja, tidur aja semuanya ya. Ya Hamung, salam sahdu bagi segalanya Hamung, salam berbahagialah untuk selamanya, damai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.